Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, come back to my channel. Masih bersama di channel kami, mengungkap mistis dunia lain. Untuk konten video kali ini, kami akan mengungkap tentang bujuk Panyandaran yang bertepatan di Desa Bederan, Kecamatan Sumber Malang. Kami dimintai tolong oleh Kepala Desa Bederan untuk mengungkap bujuk Panyandaran. Sebenarnya apa yang ada di sana dan apa yang terjadi di sana. Menariknya, dalam konten pengungkapan kali ini bersangkutan dengan masalah sesajen yang begitu aneh. Di antaranya, dalam 1 tahun 1 kali di Desa Bederan mengadakan selamatan desa, walau dengan tanggal yang berbeda. Selamatan desa di Desa Bederan dilaksanakan pada hari Kamis Manis hingga Jumat Pahing dengan bulan yang tidak ditentukan. Pada hari Kamis, masyarakat akan menyembelih sapi buntal conde atau sapi berdahi putih dan berekor putih. Kemudian setiap bagiannya dimasak sebagai hasil bumi. Masyarakat juga menambahkan beras, jagung, kacang, dan seluruh hasil bumi lainnya dari Desa Bederan untuk didoakan malam Jumatnya. Kemudian keesokan harinya mereka mengadakan acara pojeen atau pujian. Pujian-pujian tersebut ditujukan ke setiap bujuk-bujuk yang ada di sana. Dalam pujian-pujian tersebut, seluruh hasil bumi seperti ikan bakar, nasi rasul, dan nasi tumpeng, dan lain-lainnya dibawa guna mendoakan bagi keselamatan Desa Bederan. Pada sore harinya akan diadakan ancak agung atau seluruh masyarakat yang mengumpulkan hasil bumi di rumah kepala desa untuk dibawa keesokan harinya. Besok harinya mereka akan berjalan menuju tempat bujuk Panyandaran. Mereka di sana akan melakukan pujian-pujian dan akhirnya akan dilanjutkan dengan kerapan sapi. Untuk lebih jelasnya masalah sesajen yang dihidangkan oleh masyarakat Desa Bederan, kami akan langsung berkomunikasi dengan masyarakat yang ikut hadir dalam pengungkapan bujuk Panyandaran. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa dalang dari semua ini? Sehingga sesajen yang harus dihidangkan begitu sulit dan begitu rumit. Lalu, apakah benar di bujuk Panyandaran memang benar-benar makam atau cuma tipu muslihat yang digunakan para makhluk halus untuk mengelabui dan menyesatkan masyarakat Desa Bederan? Oke, jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di bujuk Panyandaran. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe video kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat misteri, para seduluran, bertemu lagi dengan kami dari Padepokan Tapak Langit Nusantara. Dan malam ini kami mendatangi sebuah
asta, yaitu namanya Pujuk Salami yang berada di Desa Baderan. Kebetulan saya bersama warga dengan Pak Hasan Basri. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Hasan, bisa menceritakan sedikit banyak tentang makam atau Pujuk Salami ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit menceritakan tentang Pujuk Panyandaran yang ada di Desa Baderan ini, di Dusun Baderan Barat. Bahwasanya setiap tahunnya Pujuk Panyandaran ini selalu dirayakan oleh masyarakat Desa Baderan. Yang kedua, ada beberapa keanehan menurut saya yang perlu nantinya kita ketahui bersama terkait dengan syarat-syarat atau sesajen ya. Di situ memang harus lengkap. Nantinya kalau tidak lengkap sesajennya itu, maka di Desa Baderan itu yang sudah dijalani sebelumnya itu terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya kejadian itu merugikan terhadap masyarakat Desa Baderan itu tersendiri. Seperti itu. Yang kedua, ketika dirayakan, yang wajib ada itu kuda di Desa Baderan ini. Kuda, terus kuda itu tidak ada yang menaiki di atasnya. Cek. Jadi kuda itu tidak ada yang menaiki. Terus menurut sebagian orang mengatakan karena yang yang halus yang menaiki seperti itu Mas. Yang kedua kenong telok. Kenong telok itu harus ada juga. Seperti itu. Itu sebagian yang terjadi di Desa Baderan ini. Berarti untuk persyaratan itu harus lengkap ya Pak ya? Harus lengkap. Jadi kalau seandainya persyaratan seperti kuda itu kurang, apakah yang terjadi Pak? Biasanya itu banyak babi kesini gitu. Banyak babi yang mengganggu masyarakat sekitar dan juga banyak perceraian dan sebagian juga ada yang sampai gila. Oh, berarti kalau yang dibutuhkan itu seperti sesajennya itu ya kayak kuda itu kan yang harus disediakan Pak ya? Harus. Dan ada conlocongnya itu lagi Mas, harus ada conlocong gitu. Conlocong itu apa itu? Conlocong itu ada kayak bodyguard. Ada yang jadi perempuan juga Mas, kayak nari-nari itu Mas. Iya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Baik pemirsa, kita langsung saja mengungkap misteri yang ada di Pujuk Panyandaran ya. Semoga saja malam ini kita ada jawaban dan diizinkan dengan Allah untuk mengungkap siapa Pujuk atau asta yang ada di sini. Untuk mediator mungkin bisa ke sini. Assalamualaikum.
Sudah siap? Siap. Nggak usah tegang ya? Nggak usah tegang ya? Oke. Coba berdiri di sini. Dengan siapa ini? Muhammad Irsam. Oh, Muhammad Irsam. Silakan. Di sini ya. Pemirsa, untuk jin yang barusan dan atau makhluk yang saya coba untuk masukkan ke jasadnya Irsam, ini dia menolak. Saya akan coba sekali lagi dengan izin Allah. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Punya julukan? Punya nama? Panggilannya siapa? Aki, panggilannya siapa? Panggilannya Aki aja. Aki. Aki, bisa menceritakan silsilah atau cerita kenapa di sini tujuh Panyandaran gitu loh, kok ada di sini gitu loh, kenapa Ki? Awalnya itu gimana? Gimana Ki? Tempatnya di mana Ki? Tempatnya agak jauh kan? Hah? Mana Ki? Sana. Terus di sini Ki, ini ada dua asta, ada dua makam. Ini sebagai apa Ki? Aki ini sebagai apa di sini? Anggap saja di sini sebagai panglima. Panglima yang ada di sini Ki. Terus ini makamnya siapa Ki? Ini makamnya siapa? Terus kenapa kok ada kayak paesan gitu ya? Kok ada batu nisan gitu kayak kuburan?
Gimana Ki? Asal muasalnya gimana Ki? Nggak bisa bicara, nggak bisa kasih tahu. Kenapa? Apakah ada syarat? Di daerah mana? Coba Pak, di sini Pak Hasan. Pak Hasan kan tahu, kan Pak Hasan warga di sini, iya kan? Jelas mengetahui salah satu tempat yang ada di sini kan? Ki, yang dimaksud Pujo apa? Panyandaran itu kan katanya Aki di sana. Di mana Ki? Jauh tak? Hah? Di sini kenapa kok dinamakan Pujuk Panyandaran? Kenapa? Tapi kenapa? Alasannya kenapa Ki? Hah? Iya kenapa? Coba jelaskan. Aki, kalau Aki tidak bisa menjelaskan, lebih baik Aki keluar. Ya. Kalau Aki bisa menjelaskan, saya berterima kasih. Kalau Aki tidak bisa menjelaskan atau silsilah yang ada di sini, kemana Ki? Sana. Terus di sini tempatnya apa Ki? Kenapa kok harus berpikir Ki? Hah? Di sini tempat petilasan atau gimana? Kenapa? Coba jelas, coba ngomong supaya saya paham gitu dan kami semua sini paham. Gimana? Hah? Kalau Aki tidak bisa tempat pembantaian. Maksudnya tempat pembantaian gimana Ki? Tempat peperangan atau gimana Ki? Hah? Pengambilan orang. Maksudnya mengambil itu siapa? Saya. Masa di sini banyak korban Pak? Kalau apa ada hubungannya dengan kekurangan sesajen itu? Hah? Masa ada, kalau seandainya Pak Hasan sini Pak Hasan. Kalau seandainya sesajen itu kurang ataupun sesajen itu kurang, apakah ada warga atau kejadian di sini kayak gantung diri gitu atau sakit pas mati gitu atau gimana Pak Hasan? Iya, kalau syarat kurang kan. Kalau syarat kurang seperti itu, Pak. Iya. Jadi bisa disimpulkan di sini tempat petilasan. Hah? Iya. Terus makamnya Panyandaran sendiri? Mungkin Pak Kampung atau yang bisa saya bisa mendampingi saya untuk menceritakan itu supaya ini ada penjelasan gitu loh. Jadi jadi saya tidak cenderung kepada mediator gitu pada jin, tapi dicocokkan dengan kenyataan gitu loh. Apa pujuk midin yang di Jember? Coba di sini. Ki, ini warga di sini Ki ya. Jadi saya nanya Ki, yang Panyandaran itu, astanya Panyandaran itu makamnya ya Ki ya. Panyandaran itu di mana Pak? Di pujuk Kanema apa di pujuk midin Jember? Di pujuk apa? Hah? Coba jelaskan. Hah? Ada di Jember. Di Jember. Ada di Jember. Memang ada sangkut pautnya tak Pak? Iya, ada. Ada sangkut pautnya? Iya. Coba monggo Pak sini Pak.
Ya, supaya enak Pak, sini Pak. Coba Pong, mana ya anu? Supaya ada kejelasan tuh, Pak. Jadi kami ini mengungkap sesuatu bukan mempercayai sebuah keterangan dari jin, tapi fakta dan kondisinya itu Pak. Monggo Pak di sini Pak, tidak apa-apa. Gimana Pak? Di sini kan asal usulnya kan dari Madura kan? Asal usulnya dari Madura. Itu ada 7 anggota lah dari Madura ya. Oh, Di sini ya. Di Berat ya. Juk Beret, Ya. Juga Ju ini. Juk Nini. Nini. Oh, Juk Nini. Ini ya. Ya, Terus ada siapa? Yusa. Juk Usa, Ya. Ju-nya. Ju-nya. Juk Inya. Namanya ya Pak ya? Iya. Oh iya. Terus kenal kepada ilmunya itu kan 7 orang. Iya. Yang paling sepuh namanya itu Ju Medin. Juk Medin. Karena katanya ada di Jember itu apa dah kepala lah Di daerah Jember Pak ya? Jember di sana. Berarti ini bisa disimpulkan di sini itu dibilang pujuk Panyandaran, berarti dia pernah bersinggah di sini atau bertirakat di sini gitu Pak ya? Ini enggak. Oh. Mohon maaf Ki, Aki ini berarti khodamnya dari siapa tadi Pak? Yang dari Madura itu? Yang di Jember? Ju Medin. Juk Medin atau memang penunggu di sini Ki? Oh, Aki ini bisa Aki ini berarti khodam yang mengikuti jejaknya Juk Medin itu ya? Anu Ki, itu kan dinamakan salami Pak. Salami. Oh, Juk Salami ya? Yang ini. Oh, yang ini. Informasinya. Juk Panyandaran ini Ki, gini Ki, coba Ki, saya ingin tahu gambaran sedikit Ki ya, karena kemarin saya nyoba memanggil yang namanya Juk apa Panyandaran ini ya, itu ciri-cirinya orangnya tingginya sekitar 160, dia agak gemuk. Apakah itu tuannya Aki yang Aki sering ngikuti gitu? Hah? Gitu Ki? Iya. Itu namanya siapa Mas Ben? Kemarin nggak sengaja Pak ya, saya tirakat ya, minta petunjuk pada Allah. Siapa Mas Ben? Muhammad Ali Ikron. Namanya Muhammad Ali Ikron. Yang pengakuannya ke saya itu Pak. Jadi saya kan dia hadir ya Pak. Ciri-cirinya ini tingginya 150, tidak tinggi gitu, dia agak gemuk gitu loh. Saya nanyakan siapa beliau, tidak ngasih tahu. Terus kemalamannya dia datang lagi. Nama saya Muhammad Ali Ikron. Aki tahu nama aslinya Ki? Itu kan panggilan ya Ki? Iya, di sini kan sebuah, jadi beliau itu bertirakat di sini disebutlah Panyandaran gitu, Panyandaran, dan nama aslinya itu loh. Saya kan pengen tahu kan ya. Iya. Aki masih ingat? Hah? Aki kenapa kok lihat-lihat saya Ki? Kenapa ada yang aneh Ki? Ya mohon maaf Ki, kedatangan kami ke sini tidak mau mengganggu Ki ya. Dan ini lagi yang saya itu mau nanyakan ya, Aki, di sini itu banyak warga yang punya hajat ya Pak ya. Seandainya sapinya itu sakit, seandainya sapi itu sembuh, saya mau narik sesajen di sini. Terus itu apa memang ada unsur jin di sini membantu atau gimana Ki? Hah? Ya Ki? Ya Ki? Hah? Coba bicara Ki. Aki, kok bisa tahu Aki ini? Kok bisa tahu ada warga yang minta hajat gitu loh?
Contohnya sapinya sakit, dia kan nadarnya nadar sendiri kan. Saya kalau sapi sembuh, saya akan menaruh sesajen dari sini. Oh, jadi Aki ini wilayahnya luas ya? Hah? Di sini di sini dibilang kerajaan atau desa, Ki? Hah? Apa, Ki? Seperti apa? Coba. Desa jin. Ketuanya siapa? Paling kuat? Hah? Beliau bisa beliau jin ini yang paling kuat ini bisa dimasukkan ke jasad ini sementara. Saya cuma ingin berkomunikasi, Ki. Tidak ada niatan lain ya. Kalau bisa tolong masukkan, Ki ya. Coba masukkan, Ki. Dengan izin Allah, saya perintahkan jin yang paling kuat di sini masuk ke jasadnya sementara. Assalamualaikum. Bisa duduk dengan benar? Dengan siapa saya bicara? Ada julukan atau nama? Ada julukannya? Kenapa? Julukannya apa dulu? Takut salah saya. Si tangan emas. Hah? Julukan Anda si tangan emas. Anda itu paling kuat di sini. Hah? Nah, mungkin Pak Kampung mau bertanya gitu loh. Mungkin ini kan penghuni di sini yang paling kuat. Pak Kades. Mungkin Pak Kadesnya mungkin ada mau bertanya gitu. Monggo. Supaya pertanyaan-pertanyaan dari warga sini ya agak terungkap gitu. Kenapa kok sesajennya pakai kuda gitu? Iya. Iya. Saya panggil laki aja ya. Boleh? Oke, panggil si tangan emas saja ya. Ya sudah. Jin, kenapa itu sesajen harus memilih? Kenapa? Saya yang meminta. Anda meminta itu dengan cara apa? Kan warga di sini jarang bisa melihat jin ya. Gimana caranya? Membisikkan. Gimana sih? Dengan tempatkan mereka. Dengan? Oh, dengan masukan pikiran. Oh. Yang kamu masukkan itu warga yang terpengaruh apa salah satu warga yang memang ada pengaruh di sini? Enggak, apa memang salah satu warga di sini? Menjaga lisannya. Jadi warga yang tidak bisa menjaga lisannya, jin ini membisikkan bahwa menggunakan kuda seperti ini. Jadi menyampaikanlah gitu Pak ke banyak warga gitu loh. Terus kalau pas sesajen itu tidak terpenuhi, kenapa? Saya perintahkan semuanya. Anak buah kamu ya? Perintahkan untuk apa? Menyakiti. Dengan cara apa kok bisa mereka bunuh diri ataupun sakit atau gimana? Dibisikkan. Hah? Dengan bisikan mereka itu terpengaruh. Hebat. Memang jin itu licik. Kamu ini jin si tangan emas ini dari Khodam yang pernah tirakat di sini atau memang asal di sini? Dari mana kamu?
Dari selatan. Hah? Oh itu utara. Dari utara. Madura. Enggak, asalnya kamu di mana? Dari mana? Dari mana? Dari pujuk mana? Ah, dari pujuk apa? Dari orang atau dari mana gitu? Hah? Iya. Kamu itu khodam yang pernah diraket di sini atau jin yang memang mengembara ke daerah sini? Saya di sini. Dari dulu. Terus sapi. Sapi. Kok pakai benda-benda? Kenapa? Iya lagi sapi. Ini kan kuda itu harus 3 Pak ya? Kuda. 3 ya. Kuda harus 3 Pak. Kalau kuda agak nggak terbatas kan. Kalau sedang 3 itu sedang 3 ya. Hah? Terus sapi itu benda ya. Ada apa? Contohnya itu Oh ada hiasannya artinya. enggak ada apa? Sapi itu. Ya kalau anak sapi itu kan Harus hitam. ada putihnya. Ada putihnya ya. Kenapa kok harus itu? Jadi sapi itu hitam, terus di kepalanya itu ada putihnya. Terus? Yang kamu minta seperti apa? Hah? Terus yang meminta itu siapa itu? Hah? Siapa? Orang sini. Orang sini yang meminta. Yang persyaratan, yang wajib itu apa? Sesajen lah, yang wajib itu apa? 3. Apa? 1? Udah. 2? Penari. Oh, contohnya itu berarti Oh, penari. Terus ketiga? Apa? Hiasan. Hiasan. Kamu suka kayak gitu? Ya. Kenapa kamu kok tidak mendatangkan penari dari jin gitu loh? Kerajaan jin itu kan ada penarinya. Kenapa kamu tidak membangun kerajaan di sini? Kok cuma desa jin di sini? Di sini kan ada kerajaan jin kan? Iya. Kamu termasuk wilayahnya enggak di sini? Iya. Hah? Di mana kerajaannya? Kalau kamu tahu di mana? Hah? Tak panggil kerajaannya di sini? Hah? Apa lagi Pak yang mau ditanyakan? kenong telok itu. Kenapa lo itu apa? Ya tabuan itu Mas, tapi ini Ya telokan. itu kan harus ada itunya, penari, ya kan? Oh. Hiburan gitu loh Pak. Mm. Dan ada hiasannya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Ini kalau ngerap sapi itu, Ya. itu warnanya pertama kali ngerap itu harus hitam putih loh. Harus hitam putih. Putih jelang. Itu. Jadi permintaannya jin ini Pak ya. Ini yang jin yang paling kuat di sini. Mm. Dia punya, dia ada yang panggil Aki tadi, ya kan? Itu di bawahnya. Oh. Jadi ini yang paling kuatnya. Jadi dia mintanya 3 syarat itu sesajennya. Kuda, penari, dan hiasan. Kalau penari tidak ada musiknya, masa mau nari Pak? Iya. Penari itu kalau tidak ada musiknya, masa mau nari? Mungkin ada yang mau tanyakan lagi. Oh iya, Jin, apakah ya warga di sini sering tirakat di sini? Hah? Ada. Yang Hah? Maksudnya? Setelah saya datang ke sini, nanti malam ada. Sudah berapa hari itu di sini? 3 hari. Biasanya yang kamu mengabulkan itu apa? Permintaannya? Jabatan. Apa lagi? Kekayaan. Apa lagi? Kesaktian? Hah? Masa kesaktian?
Nah, kalau melihat kekuatannya kamu untuk kesaktian, mungkin ya bukan saya menyepelekan ya, agak kurang. Tapi kalau kedikdayaan, kejabatan, pengaruh itu Pak. Nah, banyak tak? Ya. Hah? Iya. Dia datang sendiri ke sini. Iya. Dengan cara apa? Iya, maksudnya datang ke sini itu bawa sesajen atau gimana? Hah? Bawa sesajen. Ditaruh di mana biasanya? Di kuburan sana itu. Oh, bukan kuburan sih. Itu kok dikasih kuburan gitu loh. Kok ada paesannya, kok ada batu nisan gitu. Hah? Saya memerintah. Supaya menjadi pujuk. Oh, Supaya menjadi pujuk, Pak. Di sini itu tempat tirakat yang enak, Pak. Di sini kan di atas bukit ya, termasuk gunung nih ya. Di sini enak, Pak. Lokasi ini enak. Kalau seandainya gitu, apakah ada tukang sihir minta bantuan jin di sini? Tapi dibantu enggak? Enggak bisa kamu ya? Ya. Kalau meminta bantuan kamu kayak seperti jabatan, itu berapa malam di sini? Hah? 3 malam? Apakah lebih? Biasanya datang ke kamu itu gimana? Kamu datang kepada yang tirakat itu gimana? Hah? Berikan sesuatu. Seperti apa? Memberikan sesuatu seperti apa? Kayak pusaka? Hah? Terus tunggu dulu. Kan sesajen itu seandainya kita kembali lagi sesajen ya. Kalau sesajen itu kurang, terus kamu memerintahkan jin di sini untuk menyakiti gitu dan mempengaruhi masyarakat di sini supaya salah satunya bunuh diri. Ya. Kalau yang sakit, apa itu dari kamu juga? Ya. Hah? Ya. Itu dipilih enggak? Iya. Hah? Iya. Orang yang diganggu itu seperti apa? Seperti apa? Buta. Buta karena apa? Hah? Iya. Semuanya. Maksudnya berhubungan dengan iman. Hah? Jadi tradisi di sini itu kepercayaan di sini Pak. Ya seperti itu Pak. Jadi dilanjutkan enggak apa-apa gitu. Dan tradisi Pak ya. Yang penting jangan syirik ya kan. Cuma saran saya jangan syirik kepada Allah. Kita kalau tradisi memang enggak masalah gitu loh. Enggak masalah, itu tradisi kan. Adat istiadatnya kita kan dari leluhur kan. Jangan membuang tradisi itu. Kan sebagai hiburan itu kan. iya. Terus kenapa kok ada tombak lagi? Harus ada ya? Masa harus ada tombak jin? Iya. Hah? Iya. Siapa yang megang itu? Nah, saya nanya. Itu ada kuda. Lah, yang naik di kuda itu siapa? Kamu. Iya. Oh, sama kakek itu tadi. Aki itu tadi. Oh. Iya. Terus tombak itu apakah harus sepuh atau cuma buat tombak gitu? Harus sedia tombak gitu aja juga. Apa lagi, Pak? Terus yang kuburan yang di sini? Ini petilasan, Pak. Itu sama dengan di sana. Iya. Ini petilasan sebenarnya. Jadi pujuknya itu ya bukan di sini. Jadi beliau itu sering tirakat di sini. Dan ya wafatnya kebetulan di daerah Jember ya, Jin. Dimakamkan di sana. Hah? Saya muridnya. Ya muridnya apa? Kamu yang apa sering mengikuti beliau ketika tirakat di sini? Saya muridnya. Beneran? Ya. Saya panggil jin korinnya. Iya. Kamu kalau bohong, tahu sendiri kamu. Iya. Hah? Iya. Kamu pernah berguru pada beliau? Iya. Semua itu. Oh. Jadi kamu salah satu kekuatan ini belajar kepada beliau. Iya. Ciri-cirinya itu
tingginya sekitar 150, agak gemuk ya. Hah? Ada lagi Pak? Terus ketika semuanya sebelum dirayakan setiap tahunnya, yang dirasakan jin itu apa? Apa juga mempersiapkan di sini atau menyambut dengan kedatangan Oh iya, sekitar? itu harus bulan apa Jin? Apakah ada bulannya? Apa harus ada hari tertentu? Setiap tahun itu loh. Yang penting 1 tahun. Nah, ketika sesajen itu atau perayaan itu udah hadir ke sini, kalian ini ada warga nanya menyambut enggak gitu. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Berarti di sini itu pusakanya itu seperti pengasih, kedikdayaan. Iya Jin. Ya. Oh, boleh minta saya Jin. Enggak, saya tidak mau tirakat. Saya takut sama nyamuk. Kenapa Jin? Oh iya. Ada lagi yang menanyakan? Juga perlengkapannya sudah penuh semuanya. Terus apa dampak dari masyarakat maksudnya? Apa yang Oh, keuntungannya. keuntungannya? Ya, Jin. Biar dah usah. Nih nanya lagi, masyarakat nanya ya. Seandainya bukan seandainya sih. Kalau sesajen sudah terpenuhi, dampak positifnya untuk warga di sini itu apa? Hah? Dampak positif dari warga di sini apa? Hah? Hah? Apa memberikan kesuburan? Apa? Tidak ada. Cuma kamu sendiri yang meminta. Enak kamu ya. Kalau boleh ndak? Oh, tapi enggak, itu adat istiadat Pak, itu hiburan. Jadi adat istiadat itu dijalankan, tapi jangan syirik. Ya, jangan syirik. Ini tidak pernah kemana-mana. Ya tempatnya di sini, ini desa jin gitu loh. Jadi ini desa jin. Katanya kalau sesajen kurang di sini ada banyak hewan di sini, kayak kerang gitu. Kenapa itu? Hah? Ya. Hah? Ya. Apa didatangkan sama kamu atau memang dia datang sendiri? Kera-kera itu, hewan-hewan itu. Dulu di sini Iya. tempat tinggalnya Tempat tinggalnya siapa? kera itu. Oh, siluman kera itu. Ya. Terus kenapa dia itu ada di sana? Hah? Saya menempati di sini. Oh, karena kalah. Oh, karena kamu berguru sama beliau itu yang tirakat di sini dan kamu belajar ilmunya, kamu naik bisa mengalahkan dia. Jadi kamu menguasai daerah ini. Ya. Ah, gitu. Ada lagi Pak yang ditanyakan Pak? Kamu mau minta usahakan aja nginep di sini. Kita nginep Mas. Hah? Kita nginep gitu. Kita usahakan. Kita oleh Mas. Tako Mas. Masalah gratisan, tak boleh. Tak boleh secara gratisan ini. Tak boleh. Di sini ini jinnya tak bisa tak bisa apa ya, untuk menyakiti. Kalau ada tukang sihir ya di sini minta tirakat ya kan, minta bantuan. Itu cuma 20%. Tapi kalau untuk masalah saya ingin naik jabatan gitu ya, kalau untuk pesugihan jin ini pinter ini pinter. Masalahnya itu kan kalau pesugihan dan jabatan bisa merusak iman otomatis dia. Tapi kan seseorang yang tidak bisa menjaga mulutnya ini. Ya kan dari iman juga gitu. Otomatis mereka iman jelasnya kan. Jadi jin di sini jin kafir semua. Apakah ada jin Islamnya? Hah? Iya. Mana ada jin Islamnya? Jauh. Maksudnya di sini.
Tidak ada kan? Ya. Ada yang mau tanya kan? Demas. Hah? Demas. Jin, iya tunggu. Ini masa pesugihan ya, masa pesugihan. Itu berupa pusaka atau kamu memberikan suatu kayak barang gitu, kayak emas itu apa gimana? Hah? Masa ada dikasih emas? Yeah. Gimana caranya? Kamu memberikan kayak pesugihan lah. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya, Jin? Hah? Kok bisa dia itu minta pesugihan dia bisa kaya gitu loh? Dengan cara apa? Ngepet? Babi ngepet? Hah? Tidak apa-apa. Kasih tahu, cerita. Saya tidak kira kasih tahu sama siapa-siapa. Hah? Apa ngasih benda? Berupa barang? Hah? Ada lagi pertanyaan, Pak? Ini kalau pas ditanyakan apa adanya ya, dia tidak kira ngomong, Pak. Masanya ini rahasianya dia, takut kebongkar, masa bener kata. Nggak mungkin kan? Dia mempunyai rahasia sendiri supaya masyarakat di sini masih apa ya, ada takut dan kaitannya gitu loh. Gimana? Ada lagi yang tanyakan? Ya Mas, dulu ya Mas, Iya. orang tua saya itu menemukan guci di sini. Mungkin ada satu pautnya atau gimana gitu. Oh, guci dah. Iya. Kan ini kan. Oh, digali dah waktu gali. Tidak, kebetulan nyangkul. Oh, waktu ngangkul. Iya. Kan ini kan punya orang tua. Gitu. Oh, lahannya pas ini ya. Oh, jadi kebetulan orang tuanya Bapak ini menggali lahan di sini menemukan guci. Mencangkul. Enggak tirakat, Mas. Iya, mencangkul kan? Nah. Itu guci itu dari mana, Jin? Hah? Apa memang dari sini atau memang peninggalan sejarah? Hah? Terus dari mana? Dari mana? Sana, arah mana, Pak? Argopuro. Tangga nih. Apa ya? Barat. Arah mana? Barat ya? Maksudnya kamu kok mengarah barat itu gimana? Hah? Silahkan lihat sendiri. Enggak, guci itu kok bisa ada di sini gitu loh. Hah? Iya, itu apa memang dikasihkan sama bapak yang punya di sini? Oh, memang dikasih. Kalau mau tirakat masalah pesugihan di sana aja, Pak. Enggak mau tirakat saya. Kebetulan. Enggak, kalau mau ingin tirakat di sana banyak pusakanya. Taruhan ya. Terus yang kedua Mas, yang kedua. Kemarin orang tua saya menemukan cincin di sini, apa namanya? Batu akik. Suca ya, batu akik. Batu akik. Biru suca. Nah, dan pertanyaan saya, Bapak Anda siapa namanya? Misnawi. Ya. Kenapa jin itu memberikan kepada Bapak Misnawi yang punya lahan sini? Kenapa? Kenapa alasannya? Bersihkan tempat ini. Karena membersihkan dan merawat. Berarti Yaitu berterima kasih. berarti ada sangkut pautnya itu. Oh iya, Mas. Enggak, takutnya kan orang jatuh gitu. Ya enggak, ini Nginep lah. ada lagi yang tanyakan? Apa terkait dengan sudah ini sudah datang penghuni di sini ya? Iya. Saya tolong bagi penghuni di mana masyarakat ya Bajaran juga Sumber Malang supaya selamat lah Dari apa kodan penyakit gitu Mas. Terus semacam masalah penyakit juga Mas. Nah, kalau tolonglah kita penyakit sampaikan. corona itu ya, Pak. Juga gitu Mas, jauhkan lah. Aduh. Kalau saya menjawab Pak ya, penyakit corona itu memang dari sudah takdirnya Pak. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak lazim, artinya dia sakit dibawa ke rumah sakit, ini tidak ada penyakitnya Pak. Ini tidak lazim dah Pak.
Nah, kan jin ini kalau sesajennya kurang, dia ngamuk. Dia ngamuk gitu. Sama tahu mas kalau ada corona masuk sini mas, oh buang ke salah. Bisa jin. Bukan. Maksudnya ada virus memang Allah menentukan gitu. Bisa. Jadi jin ini menurut saya bahasa Jawanya itu karepnya dewe. Semau. Seenaknya gitu loh. Kepede koran rakyat. Kurang merakyat tapi enaknya juga ya jin ini ya. Banyak pusaka yang seperti Punisher itu. Punisher ya. Oh. Aki kan Aki itu kan punya minyak kan dia. Iya kan? Punya minyak dia. Oh, ini punya saya baju. Nyenep nak kan ada. Yang sering dikasih untuk yang tirakat di sini itu pusaka apa Ki? Kayak mustika, keris ataupun jimat ataupun minyak. Mustika. Hah? Kalau kerisnya kenapa kau tidak dikasih? Kenapa? Tidak boleh tah? Di sini ada kujang. Kujang. Aku tadi. Kayak keris. Anunya aling apa? Dharma. Bukan aling darah. Siliwangi. Enggak, itu memang kujang ada. Ini kujang untuk sawah. Karena kujang ada titik-titiknya. Oh. Ini untuk pertanian. Minta kok. Ya mana minta. Ada lagi yang tanyakan Pak? Benar. Yang pertama kali yang tidak di sini atas nama siapa ini? Aki tahu. Hah? Terus? Rahasia. Yang tirakat di sini yang Aki tahu siapa? Apakah hanya orang terpilih gitu? Ataupun orang dia itu mempunyai kekuatan yang besar dan termasuk gurunya Aki ini, gurunya jin ini kan? Hah? Gurunya jin itu mas? Yang ini? Iya, gurunya itu masa jin? Bukan, ini jin kan? Dia berguru sama yang tirakat di sini. Manusia. Iya. Iya, Jin ini berguru. Iya, atas nama siapa itu mas? Yang tadi itu Pak, yang ada dimakamkan di Jember itu Pak. Tujuh meeting. Tujuh izin itu. Iya. Jadi beliau agak lama di sini. Dia ciri-cirinya itu ya enggak tinggi, pendek, agak gemuk. Asalnya mana nih mas? Madura apa sih sini mas? Jin, tahu enggak Jin? Asal usulnya dari Jogmitin Jin? Hah? Ini sudah mau melewati batas Pak. Jadi jin sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak lama gitu loh Pak. Jin, ada yang lagi menanyakan Pak? Tidak ada. Ya sudah. Kalau udah ada, Jin, terima kasih Jin. Terima kasih. Tunggu dulu. Bisa keluar enggak kamu? Pemirsa, kebetulan di sini kan banyak penghuninya. Jadi banyak penghuni jin di sini itu pingin memasuki jasadnya ini. Jadi kami sudah mengetahui sedikit banyak ya tentang cerita di sini. Kenapa sesajennya itu kan ya. Jadi jinnya ini yang masuk ini tidak tahu ini jin dari jin mau apa itu kan ya. Assalamualaikum. Ya, ini jin pengganggu. Menurut saya itu jin pengganggu ya. Jadi saya mau sudahi aja misteri yang ada di Asta atau Kuju apa? Panyandaran ini. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan atau kita tanyakan kepada jin dan kepada warga yang ada di sini. Benar. Gimana?
Bisa. Sudah ringan apa masih berat? Masih berat ya? Masih berat atau gimana? Sudah. Ya. Terima kasih mediator. Kebetulan mediatornya ini agak kuat ya. Kita sudah agak lama menanyakan tentang silsilah yang ada di sini. Bisa berdiri, bisa berdiri. Bisa berdiri. Iya, iya, iya. Awas, awas sandarnya, awas salah. Pak Hasan, Pak Hasan, ini kan kita, alhamdulillah ya, mengetahui sedikit banyak tentang misteri yang ada di sini. Anggap saja kita berhasil mengungkap dan menanyakan kepada jin dan kami, ya kan, kami itu tidak percaya 100%. Saya itu menyambungkan dengan fakta yang ada di sini dengan ungkapan dari jin itu. Jadi untuk Pak Hasan bagaimana? Hasil dari semua apa yang kita ketahui bersama, jadi kami itu menggarisbawahi juga apa yang disampaikan jenengan terkait dengan tradisi yang ada di Badran ini. Yang penting tadi itu tidak syirik, jadi kedepannya tetap dilaksanakan sebagaimana yang sudah dijalani sesuai dengan tradisi yang ada di Desa Badran ini semenjak mulai dulu. Ya. Seperti itu. Jadi untuk tradisi itu bagi saya tuh jangan dihapus atau diganti. Tradisi itu biarlah berjalan gitu, asalkan tidak larinya kepada syirik. Tidak boleh. Dan kenapa? Dan kita kan bertanya banyak ya tentang jin itu, kenapa dia itu kalau salah satu sesajen kayak kan dia meminta tiga persyaratan, kuda, penari, dan hiasan. Kalau seandainya hiasan itu kurang, dia akan membuat onar dan mengganggu warga di sini. Jadi saran saya, cobalah warga di sini, cobalah beriman, karena orang yang beriman, insya Allah akan dilindungi dengan Allah. Amin. Dan dihindari dengan gangguan jin seperti ini. Dan yang mau tirakat di sini monggo. Di sini enak, tirakat di sini enak. Jadi kalau mau minta pusaka kayak jabatan, pengasih, enak di sini. Banyak di sini. Kalau pesugihan enggak tahu juga saya. Dan ini lagi Mas, memang apa di Desa Badran itu untuk menghindari hal-hal yang bersifat syirik tadi. Jadi Selamatan Desa Badran itu tidak hanya berjalan di apa kayak hiburannya tadi. Jadi sebelumnya ada tasyakuran yang dilakukan di Desa Badran itu memang mulai dulu. Itu biasanya tradisi memang. Jadi dilaksanakan setiap malam Jumat. Hari Jumatnya itu ancakan. Di waktu ancakan itu juga diadakan semacam berzikir kepada Allah. Seperti itu. Jadi malam Jumatnya itu istighosah bersama semua masyarakat Desa Badran. Hari Jumatnya juga selamatan terkait dengan ancaknya itu. Dan sebelum berangkat ke sini terkait dengan sebagai apa ya, perlengkapan sesajen dan kenong telok dan juga apa yang diterangkan tadi, sebelumnya itu juga kita menyempatkan berdoa kepada Allah sebelum berangkat di sini, dan nyampe di sini juga berzikir kepada Allah seperti itu. Jadi insya Allah tradisi yang dilakukan di Badran ini insya Allah tetap sesuai dengan syariat yang dijalani. Di samping itu juga
karena ini tidak apa namanya ya, tidak akan berubah. Jadi tetap adat istiadat yang ada di Desa Baderan, insya Allah kita tetap laksanakan. Baik pemirsa, untuk malam ini kita sudahi, dan untuk episode selanjutnya tunggu saja. Kami akan memberikan pengalaman mistis, insya Allah menarik untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.